semuanya, perkenalkan nama saya Gisha Ibo Oto dari absen 21. Nama saya Claudia Funata, nomor absen 9. Nama saya Jiris Adriana Punia, nomor absen 13. Dan hari ini kami akan menentukan sifat dan faktor kerja enzim dalam suatu substrat. Selamat menyaksikan! Bahan yang diperlukan adalah tepung terigu, tepung tapioka, garam, susu, minyak goreng, gula pasir, telur, ragi instan, unsaturated butter, gula halus, dan air. Untuk alat-alatnya ada alas silikon, gas, gelas takaran, sarung tangan, baskom, kompor, teflon, saringan, spatula, capitan, serbet. Enzim memiliki karakteristik yaitu hanya dapat berfungsi pada substrat tertentu, lingkungan yang tepat seperti suhu dan tingkat keasaman pH, dan banyak sedikitnya komposisi substrat. Pada percobaan kali ini, kami akan menguji apakah benar enzim hanya dapat bekerja pada kondisi tertentu dengan membuat donat. Proses pembuatan donat membutuhkan ragi atau Saccharomyces cerevisiae sebagai enzim yang akan mengembangkan donat. Pada ragi terdapat enzim yaitu protease yang dapat memecah protein, lipase yang dapat memecah lemak, invertase yang memecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa, maltase yang memecah maltosa menjadi glukosa, serta zymase yang memecah glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida. Tepung mengandung protein yang sebagian besarnya akan membentuk gluten apabila dibasahi, diaduk, ditarik, dan diremas. Gluten inilah yang akan bertanggung jawab menahan gas CO2. Nah, kami mencoba mengganti substrat yang semulanya tepung terigu menjadi tepung tapioka. Kedua tepung akan dijadikan bahan dasar dalam pembuatan donat dengan takaran yang sama. Proses pembuatan terlihat adonan dengan tepung terigu ketika dicampurkan dengan ragi yang sudah dicampur dengan air dan susu menggumpal dan mengembang dengan baik. Sedangkan saat tepung tapioka dicampurkan dengan ragi yang dicampur dengan air dan susu, terlihat adonan tidak mengembang. Bahkan adonan menjadi campuran heterogen yang disebut OO black. Jadi OO black adalah suspensi tepung maizena dan air yang merupakan fluida non-Newtonian. Fluida non-Newtonian dapat berperilaku seperti padatan atau cairan tergantung pada seberapa besar tekanan yang diberikan. Namun, ketika adonan tepung tapioka ditambahkan dengan tepung terigu, adonan mudah untuk diaduk dan mengental seperti pada adonan tepung terigu. Hal ini dikarenakan tepung terigu yang kami gunakan, yaitu mereknya Cakra Kembar Wogasari, itu memiliki kandungan gluten 8-12%, sehingga disebut tepung terigu protein sedang. Kalau mengandung protein yang sedang, otomatis akan menghasilkan gluten yang cukup banyak. Jadi ketika tepung dicampurkan dengan ragi yang sudah dicampur dengan air dan susu, jumlah gluten yang mengikat karbon dioksida cukup banyak sehingga adonan dapat mengembang dengan baik. Sedangkan tepung tapioka merupakan tepung protein rendah dari akar umbi singkong kering yang diproses menjadi pati, sehingga memiliki karbohidrat 6,99% sebagai kandungan utamanya. Kandungan protein yang rendah menjadikan tepung ini tidak mengandung gluten. Akhirnya adonan menjadi tidak bisa mengembang, karena kurangnya jumlah gluten untuk mengikat karbon dioksida. Menurut kami, alasan mengapa ketika adonan tepung tapioka ditambahkan dengan tepung terigu menjadi mudah untuk diaduk dan mengental seperti pada adonan tepung terigu adalah karena tepung terigu dibuat dari gandum hard wheat dengan butiran yang lebih keras dan tingkat kekentalan yang lebih tinggi daripada tepung terigu protein rendah. Selain itu, tepung terigu menambah jumlah gluten cukup banyak sehingga mampu mengikat karbon dioksida dan adonan dapat mengembang. Tetapi tetap saja, adonan tepung tapioka yang sudah ditambahkan tepung terigu tidak dapat mengembang dengan sempurna seperti adonan sebelumnya. Selama fermentasi, enzim pada ragi akan bereaksi dengan pati dan gula untuk menghasilkan karbon dioksida. Ketika adonan roti diuleni, gelembung udara terperangkap oleh gluten roti.
Gas karbon dioksida yang terperangkap akan menyebabkan adonan roti menjadi mengembang sehingga adonan menjadi lebih ringan dan lebih besar. Selama ada cukup udara dan gula dalam adonan, ragi akan terus membelah dan berkembang biak sehingga menghasilkan lebih banyak karbon dioksida. Hal ini membuat adonan roti semakin melar dan elastis. Ragi akan berhenti berkembang ketika terkena panas oven atau minyak. Tidak ada persamaan, kedua perlakuan memiliki reaksi yang berbeda. Pada adonan dengan tepung terigu, adonan terlihat mengembang dengan baik, sedangkan pada adonan dengan tepung tapioka, adonan terlihat membentuk campuran heterogen yang disebut oblek. Ini kayak berhasil, yang tadi nggak berhasil. Ini bagus banget. Manis gula ya? Manis. Ayo tuh. Panas. Maaf. Gue makannya nanti ya. Ini resep dari mana? Nah, resep dari Google. Oh, jadi ini beda rasa resep dari ChatGPT sama Google. Dari ChatGPT. Yang udah tuh. Enak. Bagus. Enak. Kamu laku, aduh, Bidin, lagi nangis. lagi dong, Jeris, sini gua. Kalian gak isi. Nggak ada isi. Ada, Mem. Buat